Ya, pemirsa, tonggak sejarah baru tengah ditorehkan industri perbankan syariah di Indonesia. Ya, pemerintah memutuskan untuk melakukan penggabungan atau merger 3 bank syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, kemudian PT Bank BNI Syariah, dan juga PT Bank Syariah Mandiri. Pemerintah tengah menorehkan sejarah baru di industri perbankan syariah nasional dengan melakukan penggabungan atau merger 3 bank syariah nasional, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Tonggak awal ini untuk melahirkan bank syariah nasional terbesar di Indonesia yang berpotensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. PT Bank BRI Syariah Tbk yang juga menjadi emiten di pasar modal dengan kode saham BRIS ditetapkan menjadi bank survivor atau entitas setelah merger dengan 2 bank syariah anak usaha BUMN. Adapun dari sisi aset tercatat hingga Juni 2020, ketiga bank syariah BUMN dan 1 unit usaha syariah memiliki total aset sebesar Rp245,87 triliun. Dan jika merger berhasil dilakukan, maka akan tercipta 1 bank syariah terbesar yang dimiliki Indonesia. Bank Syariah Mandiri memiliki aset sebesar Rp114,4 triliun per Juni 2020 atau meningkat 13,26% dibandingkan periode sama tahun lalu. Kemudian disusul BNI Syariah dengan aset Rp50,78 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sedangkan BRI Syariah tumbuh 34,7% sebesar Rp49,6 triliun. Sementara itu, pergerakan saham Bank BRI Syariah di pasar modal ramai diperdagangkan pada hari Selasa kemarin dan ditutup menguat signifikan hingga 25% di level Rp1.125 per saham. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Rifan Kurniawan. Beliau adalah Direktur Indovesta Utama Mandiri dan juga Indonesia Value Investor. Mas Rifan, ini menarik. Tadi tertunda, bagaimana dengan skemanya? Seperti apa sih? Dan ini juga apakah perlu menjadi perhatian juga untuk investor mencermati saham-saham seperti ini? Silakan. Ya, oke. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke skema, saya ingin jelasin terlebih dahulu ya. Jadi memang kalau dari kacamata saya, memang merger dari 3 bank ini memang menjadi katalis positif ya bagi industri syariah secara keseluruhan seperti itu, ya kan? Dimana sebelumnya beberapa tahun lalu juga sempat muncul wacana seperti ini, cuman kan bank syariah kita masih dianggap terlalu kecil dan sekarang mulai berkembang lagi jadi besar seperti itu kan, dan wacana ini kembali meningkat lagi dan kemudian direalisasikan di tahun 2020 ini. Nah, jadi sebenarnya kalau dari industri sendiri ini menarik, di mana kan kita tahu bahwa Indonesia dengan populasi penduduk muslim yang mencapai 229 juta penduduk, ya kan, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kita bandingkan dengan negara tetangga yang mencapai 16 juta penduduk, ya kan. Tapi kalau kita bicara soal aset dari perbankan syariah sendiri, ya kita punya aset itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia. Di mana kalau misalkan kita bandingkan Malaysia itu bisa mencapai 835 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 2.700 triliun seperti itu ya. Itu masih jauh di atas perbankan syariah kita yang tadi kalau merger itu menjadi 200 triliun rupiah. Jadi potensi, ya? 10 kali lipatnya gitu. Memang potensinya besar seperti itu ya. Namun kalau misalkan kita perhatikan tadi balik lagi ke skemanya, ya kan. Nah, banyak teman-teman yang mungkin beranggapan gini, loh, sekarang kan nilai bukunya itu menjadi 1.900-an ya pasca pasca merger, ya kan. Sekarang harga 1.100, berarti kan ada potensi upside seperti itu. Nah, cuman mungkin kita nggak bisa katakan seperti itu 100%, ya, dimana kita perlu menunggu sampai dengan minggu depan setidaknya, dimana saat RUPS akan dibahas seperti apa skemanya. Nah, saya melihatnya seperti ini. Bisa jadi ya dengan kita lihat dulu nih pemegang sahamnya BRI Syariah sekarang kan sekitar 70%-an itu dipegang oleh induknya Bank BRI, ya kan. Nah, sementara dengan masuknya atau mergernya BNI Syariah dan Mandiri Syariah ini, ya kan, pertanyaannya apakah akan mengambil, ya apakah kepemilikannya akan ngambil dari Bank BRI? Saya rasa kalau saya jadi Bank BRI saya nggak akan mau gitu kan. Ya udah jelas-jelas saya dapat dana gitu kan, nggak mungkin dong saya mau lepas, ya kan. Nah, kacamata saya mengatakan bahwa harusnya akan ada penambahan jumlah saham beredar. Ya baik itu mungkin melalui
Ya itu Kemungkinannya? itu yang kita nggak tahu. Kemungkinan besar ya private placement seperti Baik. itu ya kan. Jadi ada penambahan jumlah saham beredar yang kemudian diberikan gitu ya kepada Mandiri, kemudian kepada BNI dan juga termasuk pada pemerintah seperti itu ya kan. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara tadi BRI 49,5 triliun asetnya, Aset. Mandiri Syariah 114 triliun, ya BNI Syariah 50 triliun, total 200-an triliun. Berarti kan logikanya akan naik sekitar 3 sampai 4 kali lipat. Ya katakanlah private placement-nya 1:3 misalkan. Ya kan? Berarti jumlah saham beredar yang sekarang 9,7 miliar lembar saham mungkin akan menjadi 30 miliar lembar saham. Ya mungkin, tapi itu kayaknya asumsi yang agak-agak terlalu tinggi. Saya ambil yang asumsi yang lebih konservatif. Misalkan private placement-nya adalah 1:2 misalkan. Dari 9,7 miliar menjadi 20 miliar jumlah saham beredar. Misalkan seperti itu ya. Baik. Maka nilai bukunya itu tadi saya katakan nilai modal intinya 18,85 triliun atau kita buletin 20 triliun deh. Ya. Dibagi dengan 20 miliar lembar saham ya. Maka nilai bukunya ya kurang lebih ada di 1000-an. Oh, Ya berarti berarti 1000-an. iya, Oke. kalau misalkan skema yang Yang moderat saya ini katakan ya? yang moderat ini ya, kita Iya, katakan iya. 1:2 gitu. Iya, oke. Ya saya nggak tahu itu kan nanti baru dibahas di minggu depan. Tapi kan Betul. ya kita coba pakai asumsi-asumsi. Kalau misalkan 1:2 ya berarti jadi 1000-an. Ya kan 20 miliar 20 triliun modal intinya Oke. ya dibagi dengan 20 miliar lembar saham beredar maka ya 1000-an. Ya kan jadi Baik. ya harga sekarang 1.100 ya udah di atas nilai bukunya. Apalagi tadi dikatakan bahwa return Ya. on equity-nya dari BRI Syariah sendiri cuma 6,3 ya. Kalau misalkan ditambah sama Syariah Mandiri sama BNI Syariah yang bisa 16%, kita ambil titik tengah deh 10%. Ya maka ya 1 kali lah itu nilai wajarnya. Ya cuman balik lagi ya. Betul. Yang namanya market kan kita kadang nggak bisa kontrol. Randomness itu bisa terjadi gimana pun ya kan. Ya bisa jadi harga sahamnya tetap naik pasca diumumkan review ya apapun itu gitu. Banyak skenario bisa terjadi. Cuman Iya. balik lagi kalau dari sudut pandang fundamental ya rasanya terlalu berisiko kalau misalkan mau kita ambil saat seperti sekarang ini. Ya, di saya yakin posisi juga. level 1100-an bisa dikatakan cukup tinggi Kak kalau misalnya nanti RUPS-nya apabila asumsi yang digunakan 1:2 tadi untuk dari sisi sahamnya menjadi 1000-an itu kan memang sudah di atas ya bisa dikatakan overvalue lah saat ini begitu, Iya, Mas Rifan. betul. Ya, kecuali bisa beda ceritanya kalau misalkan saat RUPS nanti diputuskan tidak ada penambahan jumlah saham beredar. Ya, jadi BRI Tetap memegang melepas ya. sebagian kepemegangan sahamnya. Dan jangan lupa, publik pun juga mungkin bisa dilepas, bisa terdilusi, ya kan? Oke. Ya kan, jadi kalau memang itu skenario-nya, ya mungkin masih bisa naik lagi. So, ya balik lagi kita mesti lihat di minggu depan. Tapi kalau saya ngelihatnya kemungkinan lebih besar adalah ke arah tadi penambahan jumlah saham beredar mungkin melalui private placement. Baik, penambahan jumlah saham beredar ini kita nantikan bagaimana hasil RUPS dari BRI dulu ya, seperti apa karena Iya. kepemilikannya 70% masih berada di Bank BRI, sementara apakah Mandiri atau BNI mau menerima keadaan yang seperti saat ini begitu ya Mas Rifan? Iya, nggak mungkin dong dia kasih ya kan 100 triliun nggak dapat apa-apa ya kayak bisnis Oke, lah. oke. Saya kasih duit saya dapat minta saham dong. Kurang lebih seperti itu.